Balik lagi di 71 Racing. Silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Ini adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan kalian yang sering banget ditanyakan di YouTube dan di kolom komentar 71 Racing. Senja TMX sih variannya banyak sih ya sebenarnya, dari mini bike-nya sampai ke yang gedenya juga ada. Kalau mini bikes dia di cc 50 sampai ke 105 masuknya ke mini bike. Kalau yang gedenya itu 125 150 kita punya. Range harganya kalau yang 50 cc-an itu dari 9,5 juta sampai 13 juta. 65 itu 65 cc-nya 17 juta. Kalau yang 85 cc itu dari 33 jutaan sampai ke 39 jutaan. Beda-beda tergantung tipe kan. 105-nya dari 35 juta sampai 42 juta. Kalau yang 125 itu dari awal yang kita punya yang belum pakai starter itu masih di harga 62 juta. Nah, sekarang yang udah full enduro nyampe di harga 71,5 juta harganya. 69,5 harganya yang 125. 150-nya itu yang kelas yang paling gedenya sih yang kita punya sekarang, itu yang belum pakai starter itu di harga 67. Terus ada yang semi kompetisi, ada juga yang full enduro. Yang full enduronya di 73.500. Kalau pengiriman sih sebenarnya tergantung ya. Kalau misalkan kita masih ada budget untuk budget promonya si motor ini, kalau misalkan deket-deket bisa ketemu langsung sama pembelinya gitu kan, deket-deket mungkin pengiriman bisa kita kasih free. Tapi kalau emang sampai keluar kota, keluar pulau dan lain-lain ya ongkirnya sih dari customernya sendiri sih biasanya. Yang paling kencang jualannya motor yang mana dan kenapa alasannya? 150 lah jelas, soalnya kan cc-nya paling gede, terus size-nya juga udah yang model SE sekarang lah ya, udah gede, bisa dipakai adventure, mau dipakai ya tenaganya juga udah oke gitu. Ya banyak review-review sebelumnya kan, ada yang pakai di tanjakan, pakai di hard enduro dan lain-lain, motornya aman, gak ada masalah. Makanya peminatnya sih lebih banyak di yang besar sih, size yang gede ini yang 150 cc. Tapi yang 105, 85 juga sebenarnya banyak juga sih, tergantung peminat yang ya biasanya kan ada yang pengen pakai, saya pengen cobain nih motor kecil tapi yang tenaganya oke kan gitu. Begitu lihat SND juga mereka cobain dulu, datang test drive dan lain-lain, makanya tertarik gitu biasanya. Kita sih untuk motor test drive dari awal sih emang kita sediain dulu, untuk promonya kita sediain dulu motor test drive gitu, biar orang-orang kan ini brand baru ya sebenarnya, SND baru 2 tahunan inilah kita keluar motor ini, jadi orang-orang ya coba dulu aja gitu loh, jangan dulu inilah ibaratnya. Kalau emang tertarik sama ini, ada minat, datang aja cobain motornya, kalau cocok ya nanti lanjutnya gimana lah, mau beli atau apa terserah gitu kan. Malah kita sampai sekarang pun kalau emang ada peminat yang pengen beli motor tapi masih ragu-ragu, datang aja ke SND, nyobain kapan kita mau off-road bareng, mau main di mana, misalkan ketemu atau gimana, nyobain di track. Kalau enak sih enaknya datang ke sini, jadi unit barunya lihat, unit test drive-nya juga nyobain. Kalau mau main ke tanah juga oke, main di sirkuit juga deket kan di sini. Udah ngerasain, feel-nya udah dapet, baru deh selanjutnya tergantung putusan masing-masing ya untuk beli atau enggak. Dari sekian banyaknya motor yang ban pacul ini, akan ada nggak TMX yang supermoto? Kalau kita bikin sendiri sih untuk langsung jadi varian supermoto dari SND-nya langsung sih kayaknya belum. Cuman sebenarnya ini motor ini memungkinkan juga gitu buat kita jadiin si tipe supermoto. Kenapa? Karena dari
motor kayak gini dibikin supermoto tuh sebenarnya nggak terlalu rumit juga ya, cuman ganti wheelset aja kan, pakai 17-17, pelek lebar, ban lebar, terus paling nanti yang dibenerin paling dari segi pengereman biar lebih beda lah, main di aspal sama main di tanah kan, remnya juga harus lebih pakem lah ya. Paling itu aja sih. Lampu udah ada kalau emang mau main supermotoan, atau enggak supermoto yang buat balap-balap sih kayaknya cukup pakai yang tipe yang semi enduro yang nggak usah pakai lampu. Kita sih menangnya sih sebenarnya cc kecil tapi dia punya starter gitu aja sebenarnya, makanya yang peminatnya banyak gitu kan. cc 125, 150 tapi udah ada starternya gitu, sama kayak cc gede yang 200 cc ke atas gitu. Kalau misalkan di plat nomerin, Waduh, gimana nih sempat ada wacana sih sebelumnya. Pak Haji Sani sendiri juga sempat ngobrol. Sebenarnya sih bisa aja di plat nomerin. Cuman untuk pengurusannya sih kayaknya nggak tahu kenapa. Kayaknya Pak Haji juga belum terlalu minat untuk ngurusin ini jadi legal street gitu ya. Karena ya banyak ini juga sebenarnya banyak faktor juga kayak model perizinan atau enggak uji emisi, uji apalah dan lain-lain gitu. Sementara kan nih motor awalnya memang kompetisi tipenya gitu loh, dari ban aja udah kalau dipakai di jalan raya kayaknya nggak safe gitu kan, dari knalpot bising-bisingannya kan nggak sesuai standar, udah gitu harus ada lampu, ada righting, ada spion dan lain-lain kan. Buat dipakai ke gunung kayaknya belum cocok deh gitu. Makanya peminatnya lebih banyak yang ya udahlah, yang penting kita mau buat olahraga aja, buat hobi gitu kan, peminatnya lebih banyak ke situ. Jadi untuk surat-surat sih kayaknya masih belum deh, masih belum. Nggak akan deket-deket inilah, kalaupun emang tujuannya nanti ternyata ada arah ke sana, ya nggak akan tahun-tahun ini, kayaknya tahun depan atau tahun depannya lagi, saya kurang tahu. Oke. Berat badannya berapa nih? Saya 68. 68. Kira-kira bebannya segini cocoknya pakai motor yang mana? Saya sih masih di 150 ya, karena suspensinya dan lain-lain dari size-nya sendiri dia sudah adjustable sih ya. Jadi udah kayak model pengen empuknya, pengen apanya dia bisa disetting gitu. Jadi bobot segini pun udah nyaman gitu pakai yang size gede. Pakai size kecil juga yang 105, 85 enak juga, masih cukup lah. Masih cukup lah bobotnya di saya gitu ya, di 65an gitu. Pakai motor yang mini gitu yang 105 atau 85 masih cukup. Sebetulnya kalau market dari motor cross sendiri sih dirt bike kayak gini udah kebentuk dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi orang beli motor cross teh ada yang bisa dipakai buat balap, ada yang buat adventure dan lain-lain gitu. Jadi marketnya udah kebentuk jadi kita keluar motor cross kayak gini ya, orang yang balap pun nyari, orang yang adventure juga nyari. Tapi kalau sekarang sih kayaknya kayak musim corona gini lebih banyak cari yang buat ke gunung, kayaknya buat adventure. Orang-orang lebih banyak yang carinya itu marketnya. Tapi kalau untuk market balap sih kayaknya event-eventnya juga belum ada, jadi kita belum terlalu concern turun di sana gitu. Kita baru turun sekali kalau nggak salah, waktu itu di Subang ada event balap. Kita turunin yang 125 TMX, ya lumayan. Awal-awal kita di depan, karena belum ada riset dan lain-lain. Jadi kalau finish sih kalau nggak salah saya lupa keberapa, ke-7 gitu kalau nggak salah finishnya. Untuk balap juga dia udah mumpuni sebenarnya si motor ini. Kalau emang ada event balap selanjutnya, ya kita bisa coba, kita bisa riset kelemahannya di mana, kekuatannya di mana. Kalau bisa juara kan, ya brand SND gitu kan, lokal bisa di depan. Iya. Oke, dari alas ini kalau misalkan teman-teman yang lain yang mau beli, kontaknya kemana nih? Kontaknya bisa ke SND langsung. SND ini ada di Pasteur nih, Jalan Gunung Satria nomor 2A. Telepon kantornya 022-201-4304 kalau nggak salah. Kalau atau enggak ya hubungi marketing yang ada di sini bisa. Ke saya juga bisa. Saya di 0856 59 036 205. Saya Jaib.